Ini pria muda memakai jas. Dia punya rahasia. Dia ada di toilet, berdiri di depan cermin, membasuh wajah dengan air dingin agar tidak mengantuk. Hanya ada dia di sini, tapi dia tidak sendiri. Pria itu terlihat gugup. Dia menampar pipinya, melihat cermin, dan berkata, "Tenang, kita bisa mengatasinya. Kita sudah lama melakukan ini. Kita akan menang." Dia bilang, "Kita." Bukan karena dia berkepribadian ganda dan dia tak bicara dengan orang lain melalui mikrofon kecil. Dia bilang kita karena dia tahu rahasia. Secara teknis, dia bukan manusia sepenuhnya, melainkan sekelompok miliaran makhluk hidup. Dia, kamu, dan semua manusia di bumi tidak seperti yang mereka kira. Hanya 43% tubuh yang terbuat dari sel manusia. 57% sisanya adalah mikrob dan bakteri. Sekarang, pria itu akan naik panggung untuk mengungkap rahasianya. Naik ketimbangan. Lihat angka itu, kurangi sedikit lebih dari setengahnya. Ini berat badanmu sebenarnya. Yang lainnya adalah organisme kecil. Itu sulit dipercaya karena dalam kasus ini, tubuhmu seharusnya terus berubah bentuk, hancur menjadi partikel-partikel kecil. Kamu akan melihat kulitmu berdenyut dan terus bergerak. Untungnya, ini tidak terjadi untuk dua alasan. Pertama, mikrob itu kecil, gerakannya tidak terlihat. Kedua, sebagian besar dunia mikrob ini ada di tempat gelap yang tidak bisa kita lihat, tempat tanpa akses ke oksigen. Di usus kita, di sanalah miliaran makhluk kecil itu berkeliaran. Merasa agak penuh ya? Beberapa dari mereka muncul sebelum kita lahir, tapi sebagian besar adalah penduduk baru yang masuk bersama makanan dan air. Di permukaan tubuh, semua mikrob berasal dari lingkungan. Setiap sudut kulit ditutupi mikrob. Sekeras apapun kamu mencoba, itu mustahil disingkirkan. Ada lebih banyak mikrob daripada sel manusia. Genom kita terdiri dari sekitar 20.000 gen. Jumlah gen mikrob dalam tubuh manusia sekitar 2-20.000 juta. Artinya secara teknis, kita bukan manusia, melainkan mikrob. Untungnya, tidak seburuk itu. Genom mikrob melengkapi genom kita. Bentuk kehidupan itu mengungkap banyak kesempatan untuk bidang kedokteran. Mikrobiom manusia termasuk bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain. Semuanya terbagi menjadi banyak spesies dan masing-masing jenis memiliki fungsi. Sebagian mikrob bertugas mengekstrak vitamin dari makanan. Yang lain membantu memecah zat yang merusak. Tipe lain membantu lambung mencerna makanan. Satu kelompok lain mengatur sistem imun, melindungimu dari penyakit, parasit, dan virus. Sebagian mengendalikan berat badan. Sederhananya, mikrob membuat hidup lebih baik, membantu tubuh berfungsi, dan memengaruhi kesehatanmu. Ada mikroorganisme yang menimbulkan banyak penyakit. Mereka merusak sistem imun atau memengaruhi organ vital. Bayangkan kamu tahu bakteri mana yang bertanggung jawab atas penyakitmu. Selanjutnya, kamu menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Itu bisa pil dengan racun terhadap mikrob ini. Kamu meminumnya, dan obat itu menyingkirkan semua hama berbahaya di dalam tubuh. Penyakit mungkin muncul karena kurangnya mikrob bermanfaat. Ini salah satu cara dokter menyembuhkan banyak orang di dunia. Misalnya kamu sudah menentukan kelompok mikrob yang membantu memperkuat otot. Lalu kamu tahu elemen jarang mana yang membantu bakteri ini bekerja lebih cepat dan efisien. Kamu menambahkan vitamin ini pada makanan atau minum pil yang mengandung miliaran mikrob ini. Hasilnya, ototmu tumbuh 2 kali lebih cepat. Kehadiran beberapa mikrob atau kekurangan mikrob lain bisa menunjukkan kondisi seluruh tubuhmu. Sampel mikrob bisa menunjukkan level kesehatan atau adanya penyakit. Siapapun bisa memperbaiki tubuh mereka tak hanya dengan bantuan rekayasa genetika, tapi dengan pengobatan mikrob. Meneliti mikrob manusia lebih murah, efisien, dan cepat daripada modifikasi gen yang mahal dan kompleks. Area ini baru mulai berkembang di seluruh dunia, tapi sudah ada beberapa penemuan. Sebelumnya, manusia mengira mikrob adalah musuh. Kita membuat banyak cara untuk menghancurkan bakteri dan virus. Tapi bersama dengan kuman berbahaya, obat ini menyingkirkan mikrob baik. Sekarang, ilmuwan mengerti bahwa mikrob bisa membunuh dan menyembuhkan. Jadi, mereka memulai penelitian berskala besar terkait subjek ini. Yuk lihat panda besar.
Hewan dengan suplai lemak di bawah kulitnya ini adalah omnivora. Ia jarang makan daging. Dietnya sebagian besar terdiri dari beri dan rebung. Tapi pada musim dingin itu tidak tersedia. Jadi, panda makan daun bambu. Makanan itu rendah kalori, hampir tidak mengandung protein. Tapi berat badan panda tetap tidak turun setelah musim dingin. Baru-baru ini, ilmuwan menemukan cara panda melakukan itu. Semua berkat mikrobiom unik. Setiap musim dingin, banyak bakteri unik lahir di usus mereka. Mikrob ini mengekstrak dan menyatukan zat bermanfaat dari daun bambu lebih baik daripada yang lain, sehingga menjaga berat badan panda. Ilmuwan memasukkan bakteri ini ke dalam tikus sawah. Tikus kecil mulai gemuk jauh lebih cepat. Hamburger, kue, dan makanan berat lain mengandung kalori dan membantu mengembangkan koloni mikrob yang memengaruhi berat badan. Jutaan spesies mikrob memiliki jutaan fungsi. Secara teori, masing-masing fungsi ini bisa digunakan demi kebaikan manusia. Bayangkan kamu harus menurunkan atau menaikkan berat badan. Kamu hanya menambahkan mikrob ini pada makan siangmu. Kamu ingin tidur lebih nyenyak atau melawan lelah? Minum mikrob yang akan memengaruhi produksi hormon tidur. Kamu mau memperkuat jaringan tulang? Bukan masalah. Bakteri tak hanya ada di dalam tubuh kita, mereka ada di mana-mana. Bagian planet terbuat dari mikrob. Organisme kecil ini terus berkembang biak. Lihat, ada triliun mikrob di keyboardmu. Satu bakteri membesar dan membelah menjadi 2 bakteri. Setelah beberapa menit, 2 bakteri ini membesar dan membelah lagi. 4 mikroorganisme muncul, masing-masing membelah menjadi 2. Koloni bakteri berkembang cepat. Dengan reproduksi secepat itu, satu mikrob bisa menghasilkan 1 ton keturunan dalam 24 jam. Setelah 5 hari, bakteri akan memenuhi semua laut dan samudra. Bobot mereka akan melebihi seluruh planet. Dalam kondisi ideal, bakteri bisa mengambil alih seluruh dunia. Namun, ini tidak akan pernah terjadi. Tidak ada kondisi sempurna untuk pertumbuhan bakteri yang tidak terkendali. Kecepatan mereka berkembang biak sama dengan kecepatan mereka hancur. Kekeringan, air, cahaya, suhu tinggi, gas, kelembapan, semua fenomena ini membantu mengendalikan populasi. Di saat yang sama, mikrob bertanggung jawab atas sebagian besar reaksi kimia di bumi. Apel tua di tanah membusuk karena kuman dan bakteri. Jamur terbentuk di roti karena mikroorganisme. Tapi mereka tidak hanya hidup dan memengaruhi kondisi materi apapun dan makhluk hidup lain. Perjuangan bertahan hidup berlanjut di dunia mikroorganisme. Bakteri raksasa menyerap bakteri kecil. Mikrob dengan duri mengalahkan mikrob panjang. Ada juga virus yang menembus bakteri dan menginfeksinya dengan sel mereka. Bola kecil dengan virus bisa menghancurkan seluruh koloni mikrob. Virus berkembang biak dan mengambil alih semakin banyak wilayah sampai mereka bertemu sel imun kuat dalam perjalanan. Ada juga makhluk yang mirip robot. Mereka terlihat seperti berlian dengan kaki mekanik. Terlepas dari penampilannya yang unik, mereka 100% alami. Kita menyebutnya bakteriofag. Mereka hanya satu punya tujuan, untuk menghancurkan seluruh bakteri. Bakteriofag adalah perlindungan tambahan planet dari reproduksi mikrob yang tidak terkendali. Saat beberapa mikroorganisme berkembang biak, mereka meninggalkan ampas yang membusuk. Ampas ini berbahaya bagi manusia. Bakteriofag melawan mikrob ini dan menyelamatkan nyawa kita. Kerennya, pelindung ini tidak ingin mengambil alih planet. Mereka hanya menyerang bakteri. Setiap detik, miliaran mikrob bertarung dengan miliaran bakteriofag di permukaan apapun. Seperti video game, si kepala kristal melompat ke atas bakteri dan menyuntikkan kode genetik ke dalamnya. Kode ini memiliki unsur terpisah yang saling terhubung di dalam tubuh mikrob dan menjadi bakteriofag baru. Lalu, itu menghancurkan bakteri dari dalam dan beralih ke bakteri berikutnya. Perhatikan baik-baik ujung jarimu. Ada banyak kehidupan di sana. Yang terkuat bertahan, yang lemah hilang. Cucilah, dan bakteri baru akan muncul bersama air. Lap jari basahmu dengan handuk, dan kuman baru akan melompat dari sana. Lalu pertarungan akan dimulai lagi. Ini hanya ujung jari. Di dalam tubuh, beberapa bakteri bertarung untuk kesehatanmu melawan mikrob yang ingin menyakitimu. Beberapa mikrob di usus kita bisa menjadi penyebab suasana hati baik atau buruk. Ada juga bakteri parasit yang
bisa memengaruhi otak kita, cara kita berpikir, dan emosi kita. Beberapa makhluk mengendalikan perilaku hewan dan serangga. Ilmuwan terus membuat penemuan di dunia mikroorganisme. Jadi, bakteri adalah penguasa dunia kita. Mereka muncul jauh sebelum manusia dan hewan pertama. Kemungkinan besar mereka akan bertahan setelah kita punah. Pikirkan itu.